namanya Sudarso. Ia pergi meninggalkan tanda tanya besar, menggoreskan pertanyaan demi pertanyaan. Pembunuh, begitulah ia ingin dikenal orang lain. Namun, bagi dirinya sendiri, Sudarso adalah simbol perlawanan dari seorang pahlawan yang teguh hatinya. Berjuta-juta orang mati dalam berbagai tragedi di negeri ini, tapi kasus itu malah lenyap. Siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah negara mau bertanggung jawab? Atau justru Sudarso itu sendiri? Dan inilah pertunjukan dengan judul Hanya Satu Kali, karya John Galsworthy. Selamat menyaksikan. Sudah, Tuhan. Mengapa mesti hujan malam ini? Sudah jam 11. Tuhan menunggu. Tidak. Apakah dia tenang saat Bapak tinggalkan tadi? Ya, dia sangat tenang. Dan saya pikir dia akan tenang sampai saat terakhir nanti. Saya tidak pernah menemukan orang setenang ini. Dia berbeda dengan tahanan yang lain. Memang agak lain, Devi. Iya, tapi sayangnya dia melakukan perbuatan itu untuk tujuan yang tidak baik. Tapi dia telah mempermainkan saya. Tapi tidak apa. Ya, saya juga. Ketika dia meminta Bapak tadi untuk datang malam ini, saya kira dia ingin berbicara banyak. Memang Tuhan, dia berterus terang. Tentang apa? Hampir tentang segala hal. Tentang dirinya sendiri. Tidak juga. Rupanya itulah soal yang selama ini belum menarik perhatiannya. Jadi belum juga dia menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ya, belum sama sekali. Dan saya pikir
dia tidak akan menceritakannya. Dia itu iman. Sebagai manusia yang menyimpan rahasia bagi kita. Kadang-kadang saya pikir dia juga merupakan rahasia bagi dirinya sendiri. Dia itu cuma hendak membela orang lain. Namanya pasti bukan Sudarso. Dia ingin menutupi kasusnya kepada keluarga ataupun temannya. Dan sekarang apa yang kita dapat? Kita menghukum orang yang kita tidak kenal dari mana asal usulnya. Padahal dia sudah 6 bulan di sini. Bayangkan Pak, 6 bulan. Seperti ada kekuatan jiwa yang kuat untuk menyingkirkan diri dari keluarga dan kawan-kawan. Seperti yang dia lakukan. Saya rasa dia butuh hiburan. Tidak Pak, itu tidak perlu. Jam berapa sekarang? Jam 11.30. Saya pikir saya sudah terlalu tua menghadapi masalah seperti ini. Masalah seperti ini tidak pernah merusak pikiran saya. Tapi Iya. Saya mengerti hal itu. Memang bukan pekerjaan yang mudah. Walaupun yang dieksekusi mati itu adalah orang yang benar-benar bersalah. Saya paham akan perasaan Tuhan. yang mengganggu pikiran saya adalah anak ini melakukan kejahatan yang luar biasa. Dia membunuh orang, sadar, kejam, dan direncanakan terlebih dahulu. Apalagi dia telah mengaku bersalah dan memang sudah sepantasnya dia mendapat hukuman mati. Itu undang-undang Tuhan. Tapi apakah Tuhan pernah mengalami bahwa kalau seorang hukuman bersikap sangat sopan, kadang kita merasa kalau dia itu bukan penjahat. Ya, memang wajar seperti itu Pak. Tapi wajah anak ini membuat saya gusar. Dia mengaku bersalah, tapi sama sekali tidak menunjukkan wajah merasa bersalah. Mungkin apa yang saya lakukan malam ini mungkin sama jahatnya dengan yang dilakukannya sebelumnya. Mungkin sudah waktunya saya minta pensiun. Sudarso, sikapnya luar biasa. Seolah-olah ia adalah orang yang akan mengorbankan dirinya. Tapi kalau di Pak, dia itu bukan korban. iya, saya tahu. Dia pun bukan seorang yang takut. Tapi apakah ada sedikit pun perasaan keagamaan dari dia? Saya kira tidak. Ketika saya ajak bicara, dia mendengarkan kata-kata saya dengan penuh perhatian. Tapi itu hanya karena dia dapat teman bicara. Kalau dia heroik menghadapi tugas sebagai seorang terdakwa, kita tidak akan memaksa dia untuk merubah pendiriannya. Ya, memang tidak bisa Tuhan. Tapi saya rasa kita tidak boleh berputus asa untuk menyelamatkan jiwanya, karena jiwanya sedang gelap. Kita
putus asa. Iya. Apa Tuhan akan bicara dengannya? Ya, terpaksa Pak, terpaksa. Lucu ketika televisi dan surat kabar menawarkan uang 50 juta rupiah hanya untuk sebuah riwayat hidupnya saja. Dia meloncat dengan cepat, dan sekarang dia pasti ingin mendapatkan uang itu. Lalu hendak kemana uang itu akan digunakan? Dia gembira dan telah mengelabui orang lain. Dan sekarang saya harus memberikan uang itu. 50 juta rupiah. Nah, Bagaimana caranya? mungkin ini perbuatan yang belum pernah saya lakukan selama 28 tahun bekerja di penjara ini. Apa itu? Waduh. Baik. Anak itu akan kita bawa ke sini. Kita ajak dia bicara sampai waktu eksekusi tiba. Mengapa Tuhan berbuat demikian? Karena kalau dia duduk di sini, kita tanyakan langsung. Barangkali dia bisa buka mulut, Pak. Yahya! Yahya! Masuk sebentar. Ada apa? Lain kali kalau masuk pelan-pelan. Pak, Jadi tolong panggil Sudarso dan bawa dia kemari. Pak, yang kencang. baik Pak. Kenapa? Ya, sekarang. Baik, laksanakan. Satu lagi. Iya Pak, ada apa? Sudah sampai di mana pekerjaan mereka? Kira-kira 10 menit lagi sudah selesai. Saya tidak ingin ada kekacauan malam ini. Kalau ada celaka kalian semua, katakan itu pada mereka. Sekarang kau panggil Sudarso dan bawa dia kemari. Baik, laksanakan. Tapi Tuhan, Iya Pak, ada apa? Maaf Pak, belanja Pak. bagaimana dengan wartawan-wartawan dan orang-orang yang hendak menyaksikannya nanti? Paling mereka sedang bersantai-santai. Mungkin sedang minum kopi di luar sana. Halo. Ya, memang di sini tempatnya. Siapa yang ingin bertemu dengan dia? Bapak ngerti? Iya Pak. Ya, saya kepala penjara di sini Pak. Ya, memang bukan pekerjaan yang enak Pak. Ya, jalankan sesuai undang-undang Pak. Paling tidak nanti tengah malam sudah dieksekusi Pak. Diundur Pak. Boleh Pak. Boleh diundur sesuai dengan kemauan Bapak saja. Seorang gadis. Ya, nanti saya akan kabari lagi Pak setelah pekerjaan mereka selesai. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, selamat malam Pak. Ada apa? Bayangkan Pak,
dengan Sudarso malam ini. Dia mengira bahwa Sudarso itu adalah abang kandungnya yang telah lama hilang. Dia memaksa Bapak Menteri untuk dapat bertemu dengan Sudarso malam ini. Mati saya. Kasihan sekali gadis itu. Ini Sudarso, Pak. Kau yang mana? Enggak. Keluar. Baik, Pak. Terima kasih. Sudarso, kau sudah 6 bulan di sini. Dari hari pertama sampai sekarang, kau selalu berbuat baik. Buat apa saya mesti mengganggu Bapak? Kau selalu berbuat baik, Sudarso. Dan oleh sebab itu saya menunjukkan rasa penghargaan saya kepadamu sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang. Ya. Bapak sangat baik pada saya. Juga dengan Bapak. Kau seterusnya akan tinggal di sini, Sudarso. Kau tidak usah takut. Kau di sini bersama saya dan Bapak di sana. Baik. Kau perlu mengerti juga, Sudarso. Saya memperlakukan kau menyimpang dari undang-undang. Saya tahu. Tapi barangkali Bapak kepala penjara yang tidak mengerti. Kenapa itu bisa dirasakan? Sudah anakku. Bapak kepala di sini hanya ingin memudahkan segalanya buat. Jadi tolong mengertilah. Iya, Pak. Saya tahu. Tapi rupanya Bapak kepala penjara tidak mengerti masalah undang-undang judi. Sejak sekarang, bagi saya tempat satu sama saja di tempat lain. Apa maksudnya? Saya hanya bermaksud, saya ini seorang hukuman mati. Di sini sama saja di dalam sel. Jadi kau lebih suka di dalam sel, begitu? Tidak juga. Di sini lebih enak. Kecuali apa? jika Sudarso, kau coba pikirkan lagi atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan. ya, selalu saya pikirkan. Dan sekarang kesempatan terakhirmu. Sekarang kau jawab dengan jelas. Siapa kau sebenarnya dan dari mana asalmu? Saya Sudarso, pembunuh. Itu bukan namamu yang sebenarnya. Bapak kan bukan mau mengeksekusi nama, tapi orangnya. Apa bedanya kalau saya bernama Sudarso atau bukan? Siapa namamu dulu? Jikapun ada, saya sudah lupa. Kau sudah tidak waras, Sudarso. Ya, memang begitu. Sudarso, kau lihat surat-surat ini. Saya lihat. Di dalam surat ini menanyakan satu soal, dan jika dikumpulkan, mungkin ada ratusan pertanyaan di sini. Dan ini hanya sebagian kecil saja. Memangnya ada apa dengan surat-surat ini? Kau tahu isinya? Tidak.
orang-orang yang bertanya pada surat ini, menanyakan, apakah kau anak mereka yang hilang? Kakak, adik, saudara, kekasih yang telah menyap. Saya tidak bisa menjawabnya. Kau harus menjawabnya. Bagaimana cara saya harus menjawabnya? Kau ceritakan siapa kau sebenarnya. Kau mengerti juga, Sudarso. Jawab siapa kau. Saya tidak mengerti, Pak. Dapatkah Bapak menerangkan maksudnya itu? Apakah ada orang yang ingin kau lihat? Ada. Siapa? Tidak. Keluargamu? Saya bilang tidak, Pak. Kau tadi mengatakan iya. Hingga saya keseok, itu hal yang wajar. Sudarso, kau sangat pandai bersilat lidah. Cobalah kau berpandangan luas, Sudarso. Jika kau mengatakan nama kau sebenar dan saya sebarkan, mungkin akan membuat sedih dalam satu rumah. Bisa dikatakan itu adalah rumah. Itu yang kau takutkan. Kau tidak ingin menyusahkan mereka. Tapi coba pikirkan lagi, Sudarso. Jika kau berbuat demikian dan membuat orang rumahmu sedih, tapi di satu sisi kau akan membuat lega beratus bahkan beribu rumah. Kau mengerti? Apakah tidak ada rasa tanggung jawab sedikit pun atas orang-orang yang telah kau korbankan? Sama sekali tidak. Sudarso, anakku. Apa yang dikatakan Bapak Kepala benar. Kau harus memberi keterangan jiwa pada mereka. Dan itu pun untuk kedamaian pada kecemasan mereka. Sekarang Bapak minta supaya kau mengatakan siapa kau sebenarnya. Pak, saya tidak bisa. Tolong jangan paksa saya. Coba pikirkan dulu. Saya tahu, Pak. Tapi sebaiknya kita tidak membahas hal itu lagi. Sebaiknya Bapak sendiri yang jawab surat-surat ini. Dan katakan pada mereka, kalau saya bukanlah orang yang mereka cari. Itulah yang sebenarnya. Sebab saya tidak punya ibu, bapak, adik, kekasih maupun istri. Saya pikir itu sudah cukup. Baiklah, Sudarso. Tidak. Masih ada satu hal lain lagi. Tentang apa? Ini uangmu, 50 juta rupiah. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya tidak bisa membawa uang ini ke tempat saya akan pergi. Jadi saya harap Bapak mempergunakannya dengan maksud yang baik. Kepada siapa uang ini akan saya kirimkan? Apa Bapak kira saya akan bisa masuk ke perangkap Bapak apabila menjawab pertanyaan itu? Kepada siapa uang ini akan saya kirimkan? Saya tidak bisa memakai untuk membuangnya. Saya tidak tahu, Pak. Coba saya pikirkan dulu. Setelah itu saya beritahu Bapak. Bagaimana? Apa ada hal lain? Tidak. Kecuali kau menjelaskan siapa kau sebenarnya. Tidak, Pak. Saya rasa semuanya sudah saya ceritakan. Saya membunuh orang dan saya tidak menyesal. Saya memang tidak bisa membunuhnya dan saya Sudarso, kau seharusnya bertobat, nak. Bapak bilang bertobat. Saya rasa bertobat hanya jiwa yang sakit.
Sementara jiwa saya sehat dan waras. Orang itu memang patut dibunuh. Dia tidak berguna hidup. Saya wajib membunuhnya dan itu sudah saya laksanakan. Seumur hidup, saya belum pernah memukul seorang makhluk pun. Tetapi, setelah saya tahu apa yang dilakukan orang itu, saya harus membunuh dia. Saya bunuh dia dengan sadar dan hati-hati. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dan saya tidak mempunyai alasan untuk diampuni undang-undang. Sejak kecil, saya sudah belajar tentang arti hidup. Sekarang saya akan terima semuanya tanpa dibantu siapa-siapa. Dan nanti, bila mayat saya puncak, setelah diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan diserahkan pada Tuhan, saya akan bertanya tentang arti tobat dan kebenaran sesungguhnya. Sudarso, kau ini bicara apa? Kau jangan pernah berkata demikian. Jangan mempermainkan agama, Sudarso. Ya, maaf Pak. Saya tidak mengingkari apa yang suci buat Bapak. Tapi kalau Tuhan akan mengadili saya karena membunuh, saya tidak akan takut. Karena orang yang saya bunuh sudah pasti di sana, bukan? Dan kalau Tuhan akan mendengarkan cerita saya, yang tidak pernah Bapak dengar, ataupun para hakim tidak mendengarnya sama sekali, bahwa apa yang telah saya lakukan tidak sebanding dari apa yang mereka lakukan selama ini. Berjuta-juta orang mati di dalam berbagai tragedi di negeri ini. Tapi apa, Pak? Kasus itu malah lenyap. Siapa yang mau bertanggung jawab? Bapak mau bertanggung jawab? Atau Bapak? Sangat naif, Pak. Naif. Sebentar lagi saya akan mati dalam tiang gantungan. Saya mati demi ratusan bahkan jutaan orang yang telah saya selamatkan. Pak, baru Pak. Apa lagi? Maaf Pak. Ini Pak, ada orang yang dibutuhkan dengan Bapak yang membawa surat ini. Oke. Lain kali kalau masuk pintu, masuk sini. Itu yang ikut dulu. Iya, maaf Pak. Dari situ. Yes. Sekarang kau periksa dulu dia. Tunggu saya panggil nanti. Sekarang. Iya Pak, baik Pak. Laksanakan. Sudarso. Seorang gadis ingin bertemu denganmu malam ini. Sebenarnya dia mau apa? Dia mengira bahwa kau adalah abangnya. Dia salah. Saya tidak punya adik sama sekali. Dia datang ke sini hanya untuk bertemu denganmu saja. Iya. Saya tidak punya adik sama sekali, Pak. Ya. Saya atau kau yang akan mengatakannya. Bapak saja. Ya. Baik. Tapi tunggu sebentar, Pak. Apa lagi? Dia datang dari jauh hanya untuk menemui saya. Ya. Kalau begitu, izinkan saya berbicara dengannya di sini.
Tapi saya minta hanya kami berdua saja, Pak. Bapak tidak usah khawatir. Saya tidak kenal gadis itu, dan kalaupun gadis itu adalah gadis yang tergila-gila pada saya, membawa senjata ataupun racun, dia percuma, Pak. Ya. Sudarso, ada sifatmu yang menarik. Jaksa tidak beranggapan begitu. Ada lagak Hakim yang juga tidak begitu. Ya, baiklah. Tapi kau harus berjanji. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan lari. Sebentar, Pak. Maaf. Apakah ini baik? Apa Bapak kira saya akan mencemarkan nama baik Bapak kepala penjara? Nama baik Bapak atau gadis itu? Baiklah, Sudarso. Maaf. Sekarang Bapak dan Sudarso ke ruangan sebelah dulu. Biar saya berbicara dengan gadis itu terlebih dahulu. Baiklah. Silakan Sudarso. Mari, Sudarso. Ya. Ya, Pak. Bawa gadis itu masuk. Baik. Silakan. Ini gadis itu, Pak. Oh, ya. Silakan dulu, Pak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Tunggu di luar ya, Pak. Baik, Pak. Jadi Nona sudah berbicara dengan Bapak Menteri. Sudah, Pak. Hampir 1,5 jam. Berarti Nona yang ingin bertemu dengan Sudarso malam ini. Benar, Pak. Dan saya harap saya belum terlambat. Tidak. Nona sama sekali tidak terlambat. Tapi apakah Nona datang sendiri atau memang Nona sudah lama hidup sendiri? Tidak, Pak. Saya tidak bersama dengan ibu. Sedangkan bapak saya sudah meninggal ketika saya masih bayi. Lalu kenapa ibu Nona tidak ikut juga? Beliau sedang sakit, Pak. Gitu. Tapi apakah Nona memang punya abang atau adik? Iya, saya punya abang 51. Dan saya harap dia itu abang saya, Pak. Apakah usia abang Nona dengan Nona terpaut sangat jauh? Jelas, Pak. Dia 13 tahun lebih tua daripada saya. Sudah berapa tahun dia tidak? Anda tidak bertemu dengan abang? Sekitar 10 tahun, Pak. 10 tahun ya? Waktu yang lumayan lama. Tapi sekarang usia Nona berapa? Saya 20 tahun. 20 tahun. Usia yang sangat menarik. Maksudnya, Pak? Bukan begitu, Nona. Maksudnya seperti ini. Bisakah Nona yakin bahwa itu abang Nona? Padahal sudah 10 tahun Nona tidak bertemu dengan dia. Saya yakin, Pak. Dan jika dia benar abang saya yakin dia bukan orang yang jahat. Yang mungkin dia sudah mengalami banyak kesusahan, Pak, dan sudah banyak berubah. Kenapa Nona bisa yakin betul bahwa dia abang Nona? Sementara berita di televisi sudah 6 bulan. Benar, Pak. Tapi baru hari Selasa kemarin, ibu melihat di layar televisi dan terpampang wajah yang sangat mirip dengan abang saya. Dan saya sangat yakin bahwa orang yang saya temui malam itu abang saya, Pak. Seandainya ibu Nona bisa itu, dia bisa melihat perubahan dari Sudarso. Ya minimalnya dia bisa mengetahui apakah Sudarso benar anaknya atau bukan. Benar, Pak. Tapi saya sendiri yang akan mencobanya. Nona bilang ingin mencobanya. Lalu bagaimana Nona jika nanti ternyata Sudarso tidak ingin bertemu
dan juga tingkah lakunya. Apa yang biasanya Nona lakukan dengan abang Nona? Setidaknya berikan petunjuk. Dulu waktu kecil, abang sering mengajak saya bermain, Pak. Dia sangat suka bercerita dan membaca sajak. Kadang-kadang dia juga mengajari saya cara membaca puisi. Karena dia sangat bercita-cita sekali menjadi seorang aktor. Pada hari libur dia juga sering mengajak saya untuk ke laut, ke kota, dan masih banyak lagi. Tapi maaf Nona, sepertinya Sudarso bukan abang Nona. Kenapa Bapak bisa berkata demikian? Saya kenal betul sifatnya Nona. Sudarso tidak suka puisi. Ya tapi biarlah Nona yang lihat secara langsung. Yahya, Ya, Pak. bawa Sudarso masuk. Baik, Pak. Dan memang jika betul kalau Bang Nona adalah Sudarso, Nona boleh bicara 1 jam dengan dia. Tapi kalau bukan, ya sebaiknya dibersihkan saja. Nona. Iya Pak, saya hanya ingin dapat kepastian untuk bisa disampaikan kepada Ibu. Beliau sudah lama khawatir. Dan karena Ibu sakit, saya yang harus datang kemari. Ya, saya mengerti itu. Mungkin akan sulit Pak bagi kami. Jika benar dia itu abang saya. Tapi saya kira itu akan lebih baik. Daripada siang dan malam, Ibu harus memikirkannya dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tahu hal seperti itu. Ini Sudarso, Pak. Sudarso, ini gadis yang ingin bertemu dengan. Terima kasih, Pak. Sekarang kau saya perbolehkan bicara dengan gadis ini sendiri. Terima kasih. Yahya, kau tak berjaga di sini. Baik, Pak. Di luar Yahya. Oh, iya, Pak. Maaf. Selamat malam. Silakan duduk, Pak. Sebelumnya saya bermaaf. Kira-kira apa yang buat Nona datang kemari? Sebenarnya Ibu yang meminta saya untuk datang kemari. Oh ya, Iya. Kami sudah lama tidak mendengar kabar tentang Tomo, abang saya. Dan ketika Ibu melihat foto Mas Tomo di layar televisi, beliau berpikir, kalau saya adalah Bang Nona, Tomo begitu. iya, Saya pikir gampang untuk Nona melihat saya kalau saya bukan abang Nona, Tomo. tapi masih sedikit serupa dengan dia. Ya walaupun sudah terlalu lama, dan saya selalu punya gambaran lain tentang Mas Tomo. Iya. Tapi sudah barang tentu saya bukan abang Nona. Saya juga bukan abang siapapun. Jelas bukan. Siapa nama Mas sebenarnya? Sudarso. Ahmad Sudarso. Benar itu nama Mas. Betul, Dik. Nona. Atau Nona pikir saya akan
berbohong dalam keadaan seperti ini? Tentu tidak, bukan. Tidak, Mas. Saya pikir juga. Tapi apa Mas sudah membaca? Membaca. Membaca apa maksudnya? Ya membaca buku-buku. Saya tidak pernah membaca buku. Saya membaca buku setelah saya di penjara ini. Apa Mas pernah menjual buku untuk mencari nafkah maksudnya? Tidak juga. Saya harap Mas tidak marah atas pertanyaan-pertanyaan saya. Lanjutkan saja, Nona. Tidak apa-apa. Apa Mas pernah bersekolah? Tentu saja sekolah menengah. Saya hanya tamatan SD. Apa Mas pernah bercita-cita menjadi pemain sandiwara? Dan Mas pernah menjadi anak sandiwara? Saya ini hanya seorang hukuman mati. Apa Mas suka puisi-puisi? Sama sekali tidak. Kau tahu, Kidung malah membuka di pipi tempat biasa kau menciumku. Pipi sebagai kata perpisahan. Aku akan pergi, adikku yang manis. Senyummu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada ibu tercinta. Jagalah dia dengan senyum supaya aku benar-benar pulang dan tidak ada lagi kata untuk pergi. Apa Mas tahu puisi itu? Tidak tahu. Tapi syairnya bagus sekali. Coba teruskan lagi. Selamat tidur. Selamat tidur. Berpisah terasa bahagia dan sedih. Karena aku harus pergi sampai tiba waktu esok. Apa Mas tahu lanjutannya? Tidak tahu. Baiklah Mas, selamat tinggal. Ternyata kau memang bukan abang saya. Saya hanya ingin memastikan apakah abang saya atau bukan. Sekarang saya baru yakin. Mohon maaf apabila kedatangan saya menambah kesedihan Mas Tomo. Maaf, maksud saya Mas Sudarso. Saya mohon pamit, Mas. Kau hendak pergi? Iya. Saya sudah berjanji kepada kepala penjara. Saya harus pergi apabila Mas bukan abang saya. Dan menjumpai ibu. Iya. Saya akan menjumpainya dan mengatakan hal yang sebenarnya, Mas. Saya heran. Mengapa ibu mengirim
Kalau saja ibu bisa datang. Ibu sedang sakit keras, Mas. Beliau hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Karena selalu memikirkan nasib Mas Tomo. Tapi kalau Nana ceritakan pada ibu, kalau Bang Tomo bukanlah seorang pembunuh, artinya bukan saya. Tentu hal itu akan menggembirakan hatinya, bukan? Iya, Mas. Mungkin. Hanya apa? saya kira ibu tidak akan pernah sembuh, Mas. Sebelum mengetahui nasib Mas Tomo yang sebenarnya. Seorang ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saya menyesal memperlakukan ibu saya tidak lebih baik dahulu. Tapi saya ingin tahu, kira-kira siapa nama adik sebenarnya? Maksud saya Nona sebenarnya. Nama Nona. Saraswati. Wah, nama yang begitu luar biasa. Saya pernah mendengarnya tapi entah di mana. Dan nama abang saya, Murtomo. Murtomo. Hendro Murtomo. Hendro Murtomo. Itu nama lengkapnya, Mas. Dari mana Mas bisa tahu? Dengarlah. Jangan potong pembicaraan saya. Sebab waktu saya tinggal sedikit lagi. Maka dengarlah baik-baik. Jika betul dia adalah Bang, sampaikan pada ibu. Kalau dia mati sebagai pahlawan, Mas Tomo mati. ya, ia mati sebagai pahlawan. Tentu hal ini akan membahagiakan ibu, bukan? Anaknya mati sebagai pahlawan, tidak dihukum gantung sebagai penjahat. Iya, Mas. Ibu pasti akan gembira sekali. Akan tetapi Tunggu sebentar. Saya hendak mengirim sesuatu pada ibu. Sampaikan padanya kalau ini dari seseorang. Sampaikan salam dan maaf saya. Jangan ditukar dulu. Biarkan ibu saja yang membukanya. di dalamnya berisi apa, Mas? Di dalamnya hanya berisi kenang-kenangan dari saya. Buat ibu dan buatmu juga. Sebagai tanda terima kasih saya. Saya pasti akan selalu mengingatnya, Mas. Ya. Saya pikir kita berjumpa sampai di sini. Saya sangat senang sekali. Sebab kau tidak datang terlambat. Selamat tinggal. Dan terima kasih, Mas. Atas jasamu terhadap saya. Saya ingin melakukan sesuatu. Apa yang bisa saya bantu, Mas? Ya, ada. Hanya barangkali Katakan saja, Mas. saya tidak bisa mengatakannya. Tapi maukah kau membacakan puisi abangmu itu untuk saya? Tentu akan saya ingat sampai ajal menjemput saya. Bacakanlah menjelang kau pergi. Dan
dan selamat jalan lagi. Selamat tidur. Selamat tidur. Berpisah terasa bahagia dan sedih. Karena aku harus pergi. Seperti Bapak Poesi. Kulihat malam dalam matamu. Lihat malam dalam matamu, damai dalam hatimu, adikku. Iraslah, kiranya aku tidur begitu damai, adikku Manis. Dari segala yang saya lihat dan saya rasakan, bahwa kematian adalah akhir dari cerita kehidupan. Aku tidak ingin kalian bertambah sakit akan kematian. Aku ingin kalian tenang, dan aku pun akan tenang dengan akhir cerita ini. Dan ingatlah, pahlawan hanya mati satu kali. Sudarso, sudah waktunya